wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Puji Lestari. Saya Mela Melia Putri. Saya Sasari. Saya Nisa Sapitri. Saya Naisula Delvia. Kami ingin mempresentasikan materi tentang pajak pertambahan nilai. Berikut Pengisian SPT masa PPN. SPT masa PPN adalah formulir yang wajib diisi oleh pengusaha kena pajak PKP untuk melaporkan pajak pertambahan nilai PPN setiap masa pajak bulanan. Pengisian SPT masa PPN harus dilakukan secara rinci dan benar sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. SPT digunakan untuk melakukan jumlah PPN keluaran atau PPN yang dipungut atas penyerahan barang dan jasa kena pajak, PPN masukan, PPN yang dibayar atas perolehan barang atau jasa kena pajak, perhitungan pajak yang terutang, serta kredit pajak yang dapat dikompensasikan. Data yang terkait yakni 1. Identitas PKP terdiri dari nama, NPWP, alamat, dan masa pajak. Kedua, penyerahan barang atau jasa kena pajak terdiri dari jumlah penyerahan, nilai penyerahan, dan PPN yang dipungut. Ketiga, perolehan atau pemanfaatan barang jasa kena pajak terdiri dari jumlah perolehan, nilai perolehan, dan PPN yang dibayar atau PPN masukan. Keempat, perhitungan PPN yang terutang, menghitung selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Kelima, kompensasi atau restitusi. Jika ada kelebihan bayar, PKP dapat mengajukan kompensasi ke masa pajak berikutnya atau restitusi pengembalian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha kena pajak PKP dalam pengisian SPT adalah sebagai berikut. 1. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatanganinya. Data yang diisikan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tidak boleh ada rekayasa atau manipulasi. Semua kolom dan bagian yang diwajibkan dalam SPT harus diisi, termasuk lampiran-lampiran yang dipersyaratkan. Informasi yang diberikan harus mudah dipahami, tidak menimbulkan multitafsir, serta menggunakan format dan istilah yang sesuai ketentuan perpajakan. Kedua, SPT PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. PKP wajib menandatangani SPT masa PPN. Jika PKP tidak dapat menandatangani sendiri, maka orang lain dapat menandatangani asalkan dilampiri surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini adalah dokumen resmi yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu untuk menandatangani SPT atas nama PKP. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keotentikan dokumen SPT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketiga, PKP harus mengambil sendiri formulir SPT PPN ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau dengan cara mengunduh melalui laman www.pajak.go.id. Keempat, penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Kelima, selain disampaikan secara langsung, SPT masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK.03/2007 dan perubahan atau penggantinya.
SPT dapat disampaikan langsung ke KPP lewat pos dengan bukti pengiriman atau secara elektronik, e-filing atau e-SPT. Dan bukti pengiriman harus disimpan sebagai bukti pelaporan. Jika tidak melaporkan atau mengisi tidak benar, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai UU KUP. Keenam, setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPP masa PPN atau menyampaikan SPT masa PPN atau keterangan yang isinya tidak benar, tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bentuk dan isi SPT masa PPN 1111, yaitu terdiri dari 1. Formulir induk SPT masa PPN dengan nomor formulir 1111 dengan kode formulir F123204, yaitu formulir utama dari surat pemberitahuan atau SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN yang digunakan oleh pengusaha kena pajak atau PKP untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran PPN setiap bulan. Yang kedua ada lampiran SPT masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas atau hard copy atau data elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir. Lampiran SPT masa PPN terbagi menjadi 6 lampiran. Yang pertama itu lampiran dengan nomor lampiran 1111AB dengan kode lampiran D123207, yaitu formulir rekapitulasi penyerahan dan perolehan SPT masa PPN, yaitu sebagai bentuk subinduk SPT PPN yang memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan, dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. 2. Lampiran dengan nomor lampiran 1111A1 dengan kode lampiran D123208, yaitu formulir daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Untuk melaporkan pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuan ekspor JKP atau BKP tidak berwujud. 3. Lampiran dengan nomor lampiran 1111A2 dengan kode lampiran D123209, yaitu formulir daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Untuk melaporkan faktur pajak selain faktur pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual yang diterbitkan dan nota retur atau nota pembatalan yang diterima. Yang keempat, lampiran dengan nomor lampiran 1111B1 dengan kode lampiran D123210, yaitu formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Untuk melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP dan atau surat setoran pajak atau SSP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Yang kelima, lampiran dengan nomor lampiran 1111B2 dengan kode lampiran D123211, yaitu formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Untuk melaporkan faktur pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima, dan nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang pajak masukannya dapat dikreditkan yang diterbitkan. Keenam, lampiran dengan nomor lampiran 1111B3 dengan kode lampiran 123212, yaitu formulir daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Untuk melaporkan faktur pajak yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterima dan atau nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterbitkan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam pengisian SPT masa PPN 1111. Pertama, siapa saja yang wajib mengisi SPT masa PPN 1111? Jadi, setiap pengusaha kena pajak
atau PKP, yaitu pengusaha yang menjual barang atau jasa dan memungut PPN 11% dari konsumen, itu wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN 1111. Namun, di sini ada pengecualian. Untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan pasal 9 ayat 7 dan 7A Undang-Undang PPN itu dikecualikan. Contohnya adalah PKP dengan transaksi campuran, yaitu di mana sebagian penyerahannya kena pajak dan sebagian lagi tidak kena pajak atau dibebaskan. Misalnya, bank atau lembaga keuangan itu dikecualikan untuk menyampaikan dan mengisi SPT masa PPN 1111. Kemudian, bagi PKP yang menghasilkan atau melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, seperti mobil, kapal pesiar, dan rumah mewah, itu diwajibkan mengisi kolom PPN BM pada formulir induk di Romawi kelima, yaitu kolom A sampai F tentang jenis-jenis transaksi PPN BM. Selanjutnya, untuk batas waktu dan penyetoran dan pelaporan. Pajak yang terutang harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sebelum SPT disampaikan. Jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetorannya bisa dilakukan di hari kerja berikutnya. Begitu juga dengan pelaporan SPT masa PPN 1111. Harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Sama, jika jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan di hari kerja selanjutnya. Contohnya, transaksi PPN terjadi selama bulan Januari 2025, maka penyetorannya dan pelaporannya paling lambat 28 Februari 2025. Atau akhir bulan berikutnya setelah masa PPN Januari berakhir. Dan jika 28 Februari itu jatuh pada hari Jumat, maka dilakukan paling lambat hari itu juga. Atau jika 28 Februari adalah hari Sabtu, maka batasnya mundur ke hari Seninnya, 3 Maret 2025. Kemudian, bagaimana cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 1111? PKP bisa melaporkan secara manual. Kalau manual itu ada dua cara. Pertama, langsung ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak, atau bisa juga ke KPPKP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan. Pelaporan secara manual juga bisa dilakukan lewat pos, lewat jasa ekspedisi, atau juga lewat kurir dengan bukti pengiriman surat. Surat ini dianggap sebagai bukti dan tanggal penerimaan selama dokumen lengkap. Dan pelaporan ini juga bisa dilakukan secara elektronik, yaitu melalui e-faktur atau elektronik faktur, sesuai dengan pasal 477 PMK nomor 81 tahun 2024. Sampai masa perpajakannya ini di Desember 2024, pelaporannya masih mengikuti aturan lama melalui website e-faktur. Namun, per Januari 2025 akan diberlakukan sistem baru bernama Cortex Admin System atau CTAS. Dengan sistem ini, faktur pajak dan pelaporan SPT akan dilakukan melalui sistem baru tersebut. Demikian penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam pengisian SPT masa PPN 1111. Pengisian SPT PPN. PT Seni Elektrik adalah sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang elektronik dan berkedudukan di Jalan Raya Bogor nomor 16, Jakarta Timur. PT Seni Elektrik telah terdaftar sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak sejak 1 Juli 2005.
dengan NPWP 01234567804500. Hasil produksinya adalah barang-barang elektronik berupa TV, VCD player, AC, mesin cuci otomatis, dan lain-lain. Atas penyerahan produk tersebut, selain terutang PPN 11%, juga dikenakan PPN BM 20%. Keterangan tambahan, pertama, dari hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai pengurangan pajak masukan adalah sebesar 3.750.000. Yang kedua, PT Malaba terdapat jatah nomor faktur 100 sampai dengan 200. Yang ketiga, dalam SPT masa Maret 2024 terdapat kelebihan pembayaran sebesar 25 juta yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang keempat, apabila perhitungan SPT masa PPN 1111 bulan April 2024 ternyata kelebihan bayar, maka atas kelebihan yang dimaksud agar dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan apabila kurang bayar, maka atas kekurangan tersebut harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum melaporkan SPT masanya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam bulan April 2024 untuk data pengisian SPT masa PPN sebagai berikut. Note, semua transaksi belum termasuk PPN dan PPN BM. Di tanggal 4 April 2024 dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok suku cadang alat elektronik yang diimpor dari PT Toshiba PPN terutang sebesar 30 juta dan dibayarkan ke Bank ACB pada tanggal yang sama. Jadi itu adalah impor suku cadang elektronik dari PT Toshiba Jepang dengan PPN 30%. Maka dapat PPN masukan sebesar 30 juta. Oke, di tanggal 5 April 2024 dihadiahkan kepada karyawan berprestasi bagi perusahaan 4 set VCD player dan TV 25 inch dengan harga jual 46 juta yang di dalamnya terdapat laba sebesar 15%. Maka perhitungan PPN-nya adalah DPP dikali PPN 11% dan DPP dikali PPN BM 20%. DPP-nya itu adalah harga jual yaitu 46 juta. Maka terdapat PPN keluaran 5.060.000 dari PPN 11% dan PPN keluaran dari PPN BM 9.200.000 dari PPN BM 20%. Di tanggal 6 April 2024 diterima pembayaran dari PT Bening Elektronik dengan NPWP tersebut dan penyerahan 70 unit TV dan 30 unit VCD player dengan total harga jual 500 juta. Pembayaran dilakukan pada tanggal 12 April 2024. Maka dia terdapat PPN keluaran, yaitu total dari DPP dikali 11%, DPP-nya adalah 50%, PPN-nya 11%, dan DPP dikali PPN BM, DPP 500 juta dikali 20% PPN BM. Total dari PPN keluarannya adalah 155 juta. Di tanggal 7 April 2024 telah diterima 2 lembar SSP dari Bendaharawan Kantor Wali Kota Jakarta Timur sebagai bukti setor PPN berjumlah 4 juta dan PPN BM sebesar 8 juta atas pembayaran yang telah diterima dalam bulan Februari 2024 yang sudah dilaporkan SPT masa PPN masa pajak Februari 2024 dengan spesifikasi SSP belum diterima. Jadi itu adalah SPT masa pajak bulan Februari, jadi kita tidak perlu melaporkannya kembali. Tanggal 7 April 2024 ditemukan faktur pajak tanggal 14 Januari 2024 dengan PPN sebesar 6 juta dari perusahaan mebel PT Kayu Nusantara atas pembelian meja kantor dan arsip. Nah, ini tuh tidak dikreditkan karena meja dan lemari termasuk non BKP atau barang bukan kena pajak, dia itu tidak kena pajak, jadi tidak dikreditkan PPN-nya. Di tanggal 10 April 2024 membayar rekening telepon sejumlah 12 juta termasuk PPN kepada PT Telkom. Tanggal kwitansi sama dengan tanggal pembayaran. Kwitansi pembayaran nomor 426 tel IF 2024. Nah, pembayaran telepon 12 juta termasuk
PPN. Jadi kita harus cari DPP-nya dulu. 12 juta dibagi 1,11 menghasilkan 10.810.810. PPN-nya itu adalah 11% dikali DPP, maka PPN-nya adalah 1.189.190. Itu termasuk ke dalam PPN masukan. Oke, di tanggal 11 April 2024 dibayar tagihan listrik sebesar 8 juta ke PLN atas pemakaian listrik di pabrik dengan daya sebesar 35.000 watt. 35.000 watt. Pembayaran listrik ke PPN tidak dikreditkan karena dayanya itu lebih besar dari dari 6.600 FA. Jadi dia tidak dikenakan PPN. Kalau dayanya lebih kecil dari 6.600 FA, dia akan dikenakan PPN. Di tanggal 12 April 2024 diterima pembayaran dari PT Top Elektronik atas penyerahan beberapa unit TV yang dilakukan pada tanggal 17 April 2024 dengan total harga jual 150 juta. Top Elektronik sudah terdaftar sebagai PKP sejak 1 Juli 2006. Penyerahan TV ke Top Elektronik dengan harga jual 150 juta, maka DPP-nya itu kan sama dengan harga jual. DPP dikali 11% PPN ditambah DPP dikali 20% PPNBM. Maka totalnya adalah 16.500.000 untuk PPN dan 30 juta untuk PPNBM. Itu termasuk ke dalam PPN keluaran. 12 April 2024 membayar biaya perbaikan mobil truk pengangkut barang kepada PT Oto sebesar 2.200.000 termasuk PPN. Termasuk PPN, faktur pajak tertanggal 4 April 2024. Perbaikan mobil truk angkut bayar 2.200.000 sudah termasuk dengan PPN. Kita harus cari DPP-nya dulu. DPP-nya itu berasal dari 2.200.000 dibagi 1,11, maka menghasilkan DPP-nya yaitu 1.981.981. PPN-nya adalah DPP dikali 11%, maka menghasilkan PPN-nya adalah 218.019. Dia termasuk BKP, jadi PPN-nya dapat dikreditkan. Terdapat PPN masukan sebesar 218.019. Di tanggal 14 April diserahkan 6 unit TV layar datar ukuran mini cinema kepada Kedubes Austria dengan harga jual 200 juta. Atas penyerahan ini mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPNBM berdasarkan surat keterangan bebas dari KPP Pratama Jakarta Mataram 1. Nah, penyerahan 6 TV ke Kedubes Austria dengan harga jual 200 juta ini tidak terutang PPN dan PPNBM karena penyerahan diplomatik dengan SKB bebas pajak. Di tanggal 14 April 2024 diterima dari PT Daihatsu Indonesia 1 unit mobil Daihatsu Grand Max untuk kegiatan usaha seharga 100 juta belum termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara tunai. Pembelian mobil usaha Daihatsu Grand Max 100 juta belum termasuk PPN. Kita cari PPN-nya yaitu 11% dikali 100 juta. Maka PPN-nya adalah 11 juta. Pembelian kendaraan untuk usaha dapat dikreditkan masuk ke dalam PPN masukan. Jadi terdapat PPN masukan sebesar 11 juta. Tanggal 16 April 2024 diterima nota retur tertanggal 16 April dari PT Top Elektronik atas pengembalian 2 unit TV 25 inch karena cacat produksi dengan total harga 20 juta. Penyerahan pada tanggal 17 Juli 2024. Biaya nota retur dari PT Top Elektronik, PPN retur sama dengan 11% dikali 20 juta. 20 juta dari total returannya, yaitu PPN returnya sebanyak 2.200.000 dan PPNBM-nya kan 20% dikali 20 juta, maka PPNBM-nya 4 juta. 1 April 2024 dikeluarkan biaya untuk pembangunan pabrik berkaitan barang produksi ukuran
meter dikali 20 meter dengan rincian harga tanah 400 juta, pematangan tanah 20 juta, material 500 juta, dan ongkos tukang dan mandor sebanyak 200 juta. Yang biaya pembangunan pabrik hanya material dan ongkos yang kena PPN. Materialnya adalah 50 juta, jasa dari mandor dan tukang adalah 200 juta. Maka DPP-nya adalah 700 juta. 700 juta dikali 11%, maka PPN-nya adalah sebesar 77 juta. Terdapat PPN masukan sebesar 77 juta. Di tanggal 18 April 2024 diserahkan satu unit mobil BMW dengan harga jual seluruhnya 500 juta kepada PT ISB. Pada hari yang sama diterima pembayaran dari PT ISB atas penyerahan mobil Kijang Kapsul tahun 2000 yang dilakukan pada tanggal 19 April 2024 senilai 100 juta yang dibeli tahun 2005 dengan harga 200 juta. Penyerahan mobil sedan BMW ke PT ISB dengan harga jual 500 juta. PPN-nya adalah 11% dikali 500 juta, maka 55 juta, dan PPN BM-nya adalah 20% dikali 500 juta, menghasilkan 100 juta. Jadi terdapat PPN keluaran sebesar 55 juta dari PPN dan 100 juta dari PPN BM. Total PPN keluarannya adalah 155 juta. Untuk pembayaran dari mobil Kijang Kapsul dikenakan PPN 11%. 11 dikali 100 juta, maka PPN-nya adalah 11%. Penyerahan dilakukan tanggal 19 April, uang diterima tanggal 18 April. Terdapat PPN masukan sebesar 11 juta dari pembayaran mobil Kijang Kapsul. Di tanggal 18 April 2024 dikembalikan sejumlah komponen barang elektronik senilai 30 juta dengan nota retur tertanggal 7 April kepada PT BCB atas penyerahan tanggal 10 Desember dengan faktur pajak tertanggal 31 Januari. Pengembalian komponen barang elektronik senilai 30 juta, PPN retur sama dengan 11% dikali 30 juta. Maka PPN-nya adalah 3.300.000. Retur atas pembelian barang sebelumnya mengurangi pajak masukan sebesar 3.300.000. 19 April 2024 dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok satu unit mesin pencetak komponen elektronik yang diimpor dari PT Junwo Korea dengan PPN atas transaksi ini sebesar 900 juta. PPN BM mesin tersebut 20%. Perusahaan mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPN BM. Impor mesin cetak dan dari PT Junwo Korea dikenakan PPN 900 juta dan PPN BM 20%. Tapi fasilitas dibebaskan, tidak dilaporkan dalam kolom karena mendapat fasilitas bebas PPN dan PPN BM. Tanggal 21 April 2024 disumbangkan 3 unit TV ukuran 25 inch kepada Yayasan Penyandang Cacat di Bekasi, harga jual sebesar 23 juta termasuk laba 15%. Disumbangkan 3 unit TV 25 inch ke yayasan dengan harga jual 23 juta. DPP-nya adalah 23 juta, maka PPN-nya adalah 11% dikali DPP yaitu 2.530.000. PPN BM-nya itu adalah 20% dikali DPP yaitu 4.600.000. Terdapat PPN keluaran sebesar PPN ditambah PPN BM. Di tanggal 23 April 2024 diserahkan sejumlah komponen peralatan elektronik dengan harga jual 327 juta kepada PT Elektronik Indonesia. PT Elektronik Indonesia terletak di kawasan Berikat, Kemayoran. Atas penyerahan ini, perusahaan tersebut mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, faktur pajak dibuat saat penyerahan. Penyerahan komponen elektronik ke PT Elektronik Indonesia di kawasan Berikat dengan harga jual 327 juta tidak dipungut PPN dan PPN BM karena kawasan Berikat mendapat fasilitas tidak dipungut PPN. Di tanggal 28 April 2024 dijual sebuah rumah dinas milik perusahaan yang dipakai untuk tempat peristirahatan dengan harga 1 miliar.
Penjualan rumah dinas perusahaan untuk istirahat senilai 1 miliar bukan merupakan objek PPN. Rumah untuk tempat tinggal bukan termasuk dalam objek PPN. Jadi dia tidak dikenakan PPN maupun PPNBM. Di tanggal 30 April 2024 diekspor satu kontainer TV, VCD player, AC, dan lain-lain ke Liverpool FC Inggris dengan nilai sebesar 2 miliar. Ekspor satu kontainer barang elektronik ke Inggris senilai 2 miliar dikenakan PPN 11 dikali 2 miliar yaitu adalah 220 juta. Ekspor BKP dikenakan PPN tarif 0% tetapi tetap dilaporkan sebagai DPP PPN 0. PT Tata telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan pajak masukan yang telah dibayar dan pajak keluaran yang dipungut selama 1 semester. Januari 2024, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 5 juta, pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 3 juta. Februari 2024, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 5 juta, pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 8 juta. Maret 2024, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 7 juta, pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 10 juta. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Tata pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024. Jawab, Januari 2024, pajak keluaran sebesar 3 juta, pajak masukan sebesar 5 juta, dikurang sama dengan PPN lebih bayar sebesar 2 juta. Februari 2024, pajak keluaran sebesar 8 juta, pajak masukan sebesar 5 juta, dikurang sama dengan PPN kurang bayar sebesar 3 juta. Kompensasi PPN lebih bayar Januari 2024 sebesar 2 juta. 3 juta dikurang 2 juta sama dengan PPN kurang bayar sebesar 1 juta. Maret 2024, pajak keluaran sebesar 10 juta, pajak masukan sebesar 7 juta, dikurang sama dengan PPN kurang bayar sebesar 3 juta. Di bulan Februari masih tersisa PPN kurang bayar sebesar 1 juta. PT Tata mengalami PPN kurang bayar sebesar 4 juta untuk periode Januari sampai Maret. Rekapitulasi Januari sampai Maret, total pajak masukan sama dengan 5 juta ditambah 5 juta ditambah 7 juta sama dengan sebesar 17 juta. Total pajak keluaran 3 juta ditambah 8 juta ditambah 10 juta sama dengan 21 juta. Total selisih pajak keluaran sebesar 21 juta dikurang total pajak masukan sebesar 17 juta sama dengan 4 juta kurang bayar. Karena tidak ada data untuk April sampai Juni 2024, maka perhitungan hanya bisa dilakukan sampai bulan Maret 2024. Maka bulan-bulan itu dilaporkan nihil atau tanpa pajak keluaran maupun masukan, dan posisi pajaknya tetap kurang bayar sebesar 4 juta. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.